Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit, jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5171. Jika peran token kepala benar-benar sebesar itu, maka keluarga Ruelas dan keluarga Cao tidak akan berani menembak Javier Sidu dengan seenaknya. Adapun pelindung hebat dan lainnya saat ini, meskipun mereka masih berdiri di belakang Harvey York, tetapi semua orang berpikir bahwa setelah mengetahui situasinya, orang-orang ini harus mengerti siapa yang paling mereka harus berdiri di belakang. Tepuk tangan. Harvey York bertepuk tangan ringan dengan ekspresi kekaguman. Wajah putih. Wajah hitam. Kencan manis. Klub. Itu bisa disebut suami dan istri. Dan itu bisa disebut sepasang anjing dan pria yang baik. Saudara Javier Sidu adalah pria yang sangat sederhana. Saya percaya bahwa Desa Tianmen memiliki aturan Desa Tianmen. Tapi pada akhirnya dia meremehkan kehinaanmu. Sayang sekali dia adalah orang tua dari Desa Tianmen. Jika kamu tidak mengikuti beberapa aturan, dia harus mengikutinya. Kamu tidak menghormati beberapa kepercayaan, dia harus mematuhinya. Jika tidak, bagaimana mungkin kucing berkaki tigamu membunuh Brother Javier Sidu? Maaf, saya tidak tertarik pada miliaran. Dan saya tidak tertarik dengan manfaat yang Anda berikan. Karena itu, Harvey York berdiri perlahan, membawa tangannya di punggungnya, dan menatap Diego Ruelas dan Andrea Cao dengan penuh minat. Saksi ada di sana, ada juga bukti fisik, dan apa yang kalian berdua lakukan sekarang adalah memberitahu semua orang bahwa kamu malu dan takut. Jadi, kepolosan Javier Sidu sudah ada. Saya tidak membutuhkan dia untuk diadili. Saya hanya tahu bahwa keadilan ada di hati rakyat. Setelah mengatakan ini, wajah Harvey York penuh dengan senyuman. Sepertinya saya tidak datang ke sini dengan sia-sia malam ini. Kasus ini dianggap saya batalkan. Saya harap mulai besok, semua orang di pucuk pimpinan akan tahu tentang ini. Pelindung Agung, Philip Evelik dan Julian Thompson melangkah maju pada saat yang sama dan berkata, dimengerti. Harvey York tersenyum dan berkata, tidak buruk. Melihat bahwa Harvey York tidak hanya mengabaikan mereka, tetapi juga menyatakan bahwa Javier Sidu tidak bersalah di sini. Diego Ruelas tidak bisa menahan diri lagi. Dia melangkah maju dan berkata dengan dingin, York, apa kamu mengerti? Apakah helm tempat di mana kamu bisa menjadi liar? Andrea Cao juga berkata dengan dingin. Malam ini karena kita berada di hotel dan kita tidak memiliki banyak orang bersama kita. Kalau tidak, kamu pasti sudah dibacok sampai mati dan diumpankan ke anjing-anjing sekarang. Apakah kamu tidak mengerti bahkan itu? Harvey York meletakkan tangannya di punggungnya, berbalik dengan ringan, dan berkata, awalnya, aku akan membiarkan kalian berdua pergi ke aula berkabung Kakak Sidu dan berlutut di kepalanya. Tapi sekarang sepertinya kalian berdua bukan kandidat yang cocok. Nah, kalau begitu kalian berdua akan ditekan di bawah papan peti mati. Aku akan membiarkan orang-orang Fernanda Luxik menggali lubang Feng Shui itu sedikit lebih dalam. Untuk menghindari waktu ketika tempat itu terlalu kecil dan tidak cukup untuk menampung orang. 2 hari ini, kamu harus makan dan minum. Jangan buang lusinan jam terakhir hidupmu. Adapun keluarga Ruelas dan keluarga Kaomu, mulai sekarang, satu akan dihitung sebagai satu. Dan mereka semua akan berlutut di depan aula berkabung. Mereka yang datang, hidup dalam dosa. Mereka yang tidak datang, berdosa sampai mati. Kamu memilih untuk dirimu sendiri. Ketika kata-kata itu jatuh, Harvey York meletakkan tangannya di punggungnya dan berbalik untuk pergi.
Diego Ruelas dan Andrea Chao dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Bajingan. Kami akan membunuhmu. Sayang sekali Harvey York mengabaikan mereka dan hanyut. Pelindung hebat dan yang lainnya bahkan tidak melihat ke arah Diego Ruelas dan yang lainnya. Dan menindaklanjuti. Bab 5172. Saat Harvey York dan rombongannya pergi, semua orang yang hadir saling memandang dengan cemas. Pesta bujangan yang disebut malam ini benar-benar hancur karena kemunculan tiba-tiba Harvey York. Meski Diego Ruelas dan Andrea Chao tidak cedera, mereka kehilangan muka. Patrick Ruelas, yang paling diandalkan Diego Ruelas, dihapuskan. Ratusan penjaga ahli dari keluarga Ruelas dan keluarga Chao juga dihapuskan. Yang paling penting adalah sekarang semua orang tahu kebenaran tentang kematian Javier Sidu. Untuk tujuan tinju Tianmen, keluarga Ruelas tidak hanya menjebak dan menganiaya Javier Sidu, yang sangat dihormati di desa Tianmen. Dan itu langsung membunuh orang tua itu. Anda harus tahu bahwa Javier Sidu mewakili para pemimpin tingkat tinggi di desa Tianmen yang tidak berhubungan baik dengan keluarga Ruelas dan keluarga Chao. Ketika kebenaran dari masalah ini keluar, itu hancur. Pejabat tingkat tinggi di desa Tianmen yang tidak berurusan dengan keluarga Ruelas dan keluarga Chao sejak awal. Saya khawatir mereka sekarang akan mengadakan kelompok dan bertarung sampai akhir dengan keluarga Ruelas dan keluarga Chao. Keluarga Ruelas dan keluarga Chao, yang dengan pikiran tunggal ingin berada di posisi teratas, tampaknya berada di atas angin. Tetapi jika 8 aula dalam dan luar dan 36 titik kemudi tidak mendukung mereka, maka mereka pesanan tidak bisa keluar dari kemudi utama. Jadi apa gunanya? Segera setelah saya memikirkan hal ini, tidak peduli para tamu yang hadir atau orang-orang dari sungai dan danau, semua orang pergi dengan pemahaman diam-diam. Bagaimanapun, semua orang ingin melihat dengan jelas bagaimana situasi desa Tianmen akan berubah selanjutnya. Setiap orang harus melihatnya dengan jelas. Setelah Anda memahaminya, Anda dapat memilih untuk melihat bagaimana Anda harus berdiri dalam antrean. Pada saat kritis ini, berdiri di garis yang salah bisa berakibat fatal. Keesokan harinya, dini hari, kemudi utama desa Tianmen memiliki lapisan kabut putih, dan kota yang awalnya terletak di puncak gunung memiliki hawa dingin yang tak terkatakan. Bahkan angin dingin pun tidak dapat menerbangkan malam yang dingin. Berdiri di atas kota, Anda dapat melihat kota Jinling tidak jauh. Itu jelas tidak jauh dalam garis lurus, tetapi itu membuat orang merasa bahwa yang satu ada di langit dan yang lainnya di dunia. Sejak zaman kuno, desa Tianmen selalu percaya bahwa itu lebih unggul dan dapat melampaui kota Jinling. Desa Tianmen adalah kaisar kota Jinling. Keluarga Ruelas dan keluarga Chao pernah percaya bahwa mereka memiliki hak lebih untuk berbicara di seluruh wilayah Jinling daripada keluarga penggabung Jinling, keluarga Enam Yinsi dan bahkan keluarga Jinling Hoffman. Tapi apa yang terjadi kemarin sepertinya menghantam wajah mereka tanpa ragu. Rumah sakit umum Ruder People, unit gawat darurat di lantai pertama, dikontrak secara keseluruhan. Para dokter dan perawat yang dikirim dari rumah sakit di kota Jinling segera berjalan melewati koridor satu demi satu. Hampir 100 tempat tidur rumah sakit ditempatkan di berbagai tempat, dan terdengar suara duka di mana-mana. Banyak orang langsung mengoperasi untuk menghilangkan peluru timah ketika analgesik tidak mencukupi. Bahkan Iron Man berkedut kesakitan saat ini. Meskipun tidak satu pun dari orang-orang ini meninggal, mereka pada dasarnya tidak berguna selama sisa hidup mereka. Meskipun saya masih bisa hidup seperti orang biasa, saya khawatir tidak ada kemungkinan untuk terus memamerkan kekuatan saya. Orang-orang ini juga ditakdirkan untuk menjadi orang lumpuh yang harus didukung oleh keluarga Ruelas dan keluarga Chao. Tanpa kontribusi apapun setiap tahun,
mereka juga perlu menempati sejumlah tenaga dan sumber daya material. Untuk dua keluarga ini, lebih baik membunuh orang-orang ini. Namun masalahnya Harvey York tidak memiliki niat untuk membunuh, melainkan menggunakan jurus untuk membuat langkah kaki keluarga Ruelas dan keluarga Chow tersandung, yang bisa dikatakan sebagai hukuman pamungkas. Adapun Patrick Ruelas, meski tidak dicopot, dia juga mengeluarkan peluru timah. Namun, 4 perisainya saat ini sudah terkenal. Meskipun dia belum kehilangan keefektifan tempurnya, dia tidak lagi mampu bertarung melawan master sejati. Adapun Diego Ruelas dan Andrea Chow, meskipun mereka tidak mengalami cedera fisik, melihat kekacauan, ekspresi di wajah mereka sulit untuk dilihat. Bab 5173. Di depan orang-orang ini, dapat dikatakan bahwa setelah Diego Ruelas menjadi tuan muda desa Tianmen, tim terpenting datang untuk bertarung melawan dunia untuknya. Tapi dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa sebelum dia bisa memainkan peran, dan sebelum dia bisa menaklukkan penguasa desa Tianmen lainnya untuknya, semuanya akan dihapuskan. Dan kehilangan begitu banyak orang, meskipun dalam hal ukuran keluarga Ruelas dan keluarga Chow, belum tentu melukai tulang. Namun, jika orang-orang ini dipekerjakan kembali, sulit untuk menjadi loyal seperti kelompok saat ini. Yang terpenting, dengan situasi saat ini, bisakah Diego Ruelas terus berada di posisi itu? Wajah Diego Ruelas tenggelam seperti air. Andrea Chow juga menjaga jarak tertentu darinya tanpa sadar. Bagaimanapun, seorang Diego Ruelas yang tidak bisa menjadi tuan muda hanyalah tuan muda biasa di desa Tianmen. Tidak ada 100 atau 80 orang seperti itu di desa Tianmen. Sebagai mutiara yang paling mempesona di desa Tianmen, dia tidak bisa memandang rendah dirinya. Dasar bajingan. Ini semua bajingan ini. Diego Ruelas memegang sebotol air soda di tangannya. Tetapi dia tidak bisa meminumnya. Sebagai gantinya, dia membanting air soda di tangannya dengan kemarahan di wajahnya. Aku akan membunuhnya. Aku harus membunuhnya. Ayo. Orang-orangmu dan orang-orangku terbaring di sini sekarang. Andrea Chow berkata dengan dingin. Bagaimana kamu membunuhnya? Oleh kamu atau aku? Hanya kamu dan aku. Aku khawatir itu tidak cukup bagi orang-orangnya untuk menempel di antara gigi mereka. Dan bukankah wanita yang mengirimimu pesan itu sudah memberitahumu? Harvey York. Bajingan ini tampaknya telah memperoleh biografi Javier Sidu yang sebenarnya. Jika itu masalahnya, dia adalah penguasa baik di dalam maupun di luar desa Tianmen. Di seluruh kemudi, hanya ada sedikit orang yang bisa melakukannya dengan dia. Siapapun yang tidak hati-hati, dia akan menaklukkan beberapa orang lagi yang ada di kemudi. Dan kamu tidak akan bisa duduk diam sebagai tuan muda. Bagaimanapun, mereka memiliki token kepala di tangan mereka. Melihat token itu seperti melihat tuan pintu. Mendengar kata-kata sarkastik dan yin yang Andrea Chow yang aneh, Diego Ruelas gemetar karena marah. Tapi dia tahu betul bahwa apa yang dikatakan Andrea Chow adalah kebenaran. Bajingan bernama Harvey York ini tidak mudah dihadapi. Terbalik diselokan dalam hitungan menit jika Anda tidak hati-hati. Kegentingan. Tepat ketika Diego Ruelas tidak berdaya dan marah. Pada saat ini, pintu departemen darurat didorong terbuka. Puluhan pria berjubah seni bela diri bergegas keluar dan membersihkan lapangan. Kemudian, 2 pria yang tampak berusia 40-an, dengan pelipis menonjol tinggi dan mata mereka penuh kecemerlangan, masuk. Kedua orang ini jelas merupakan orang-orang yang sudah lama berada di posisi tinggi. Mereka memiliki aura yang tak terkatakan tentang mereka. Dan mereka tampaknya dapat dengan mudah membanjiri semua orang. Orang di sebelah kiri sangat kurus. Memegang seutas teks dan memainkan pirus di tangannya.
dengan ekspresi setengah tersenyum di wajahnya. Orang di sebelah kanan relatif lebih tinggi dan lebih kuat, dengan janggut lebat di wajahnya, dan seluruh tubuhnya kokoh. Tetapi tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia memiliki aura yang mengancam. Orang di sebelah kiri adalah kepala tetua gereja Presbyterian Desa Tianmen, kepala keluarga Ruelas, Demeter Ruelas. Orang di sebelah kanan adalah tetua kedua dari gereja Presbyterian Desa Tianmen, kepala keluarga Cao, Adam Cao. Kedua orang ini hampir secara langsung mengambil alih semua urusan Desa Tianmen ketika pemilik pintu ditutup. Pada hari kerja, mereka jarang memegang kendali utama, tetapi umumnya menikmatinya di rumah emas di kota Jinling. Baru saja mendapat kabar bahwa seseorang datang ke pucuk pimpinan untuk menamparkan wajah anak-anak mereka. Jadi tentu saja mereka segera kembali. Bab 5174. Ayah. Ayah mertua. Melihat kedua orang ini muncul, Diego Ruelas sedikit terkejut. Dan kemudian dia maju beberapa langkah. Kalian berdua akhirnya di sini. Kamu harus mendukung kami. Andrea Cao sedikit mengernyit, dan tidak mengatakan apapun setelah memberi hormat. Melihat tindakan putrinya, mata Adam Cao sedikit berkedip, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Demeter Ruelas mengambil langkah maju pada saat ini, memandang Diego Ruelas dengan hati-hati, dan setelah memastikan bahwa putranya yang berharga aman, dia mengamati sekeliling, dan kemudian perlahan berkata, "Kamu memiliki kemampuan. Itu benar-benar penting. Datanglah ke pucuk pimpinan Desa Tianmen kami dan pukul wajah keluarga Ruelas kami." Sekarang aku mendengar bahwa yang flamboyan tinggal di keluarga Sidu. Anak dengan nama keluarga York ini sangat berani. Di mana aula penegakan hukum? Di mana aula penegakan hukum? Bukankah kedua orang dari aula ini selalu mengaku sebagai anjing paling ganas di Desa Tianmen kita? Kenapa kamu tidak melompat keluar dan membunuh bajingan itu? Diego Ruelas memiliki ekspresi malu di wajahnya, dan beberapa hal sudah terlambat untuk dilaporkan. Andrea Cao cemberut dan berkata, "Paman, kamu tidak tahu sesuatu." Harvey York memegang token Master Sekte Javier Sidu. Melihat token itu seperti melihat Master Sekte. Secara besar, dia sekarang adalah Master Sekte Acting. Saya mendengar bahwa aula pelindung, aula penegakan hukum, penjara surgawi, dan tentara kekaisaran semuanya telah ditundukkan olehnya. Tidak semudah itu berurusan dengannya sekarang. Mendengar kata-kata Andrea Cao, Demeter Ruelas sedikit terkejut. Dan Adam Cao juga terkejut. Mereka secara alami tahu bahwa Javier Sidu memiliki tanda kepala di tangan. Lagi pula, kali ini Javier Sidu kembali ke pucuk pimpinan karena para tetua sekte luar terhalang oleh token kepala dan mati. Sekarang saya tidak dapat membayangkan bahwa pelaku asli tidak hanya muncul, tetapi juga mengandalkan token kepala untuk memamerkan kekuatannya dan langsung menempati setengah dari helm. Itu bisa ditoleransi. Apa yang tak tertahankan? Melihat bahwa ayahnya tampaknya memegangnya dengan ringan, Diego Ruelas dengan sengaja menambahkan api pada saat ini. Dengan mengatakan, "Ayah." Anak itu juga mengatakan bahwa dia harus membiarkan lubang Feng Shui anjing tua Javier Sidu digali lebih dalam. Ketika saatnya tiba, letakkan aku dan Andrea Cao di bawah peti mati. Selain itu, dia meminta kami keluarga Ruelas dan Cao untuk pergi ke aula berkabung dan berlutut di depan 7 anak pertama Javier Sidu untuk menjadi anak dan cucu yang berbakti. Mereka yang pergi hidup untuk mati. Dan mereka yang tidak pergi mati. Jelas, Diego Ruelas berharap melalui kata-kata ini, dua patriark keluarga Ruelas dan keluarga Cao benar-benar marah, dan kemudian langsung membunuh bajingan bermarga York itu. Mendengar ini, mata Demeter Ruelas menjadi dingin, dan kemudian dia berkata perlahan, "Pada hari-hari ini,
Bagaimana lagi ada orang yang berani begitu sombong di desa Tianmen kita? Apakah kamu tidak tahu seberapa kuat desa Tianmen kita? Apakah kamu tidak tahu apa yang diwakili oleh kata-kata tanah suci seni bela diri? Ayah, aku tidak akan berbohong padamu. Diego Ruelas menangis. Ada begitu banyak orang yang hadir. Semua orang mendengarnya dengan telinga mereka sendiri. Bajingan kecil itu berpura-pura memegang token Master Sekte dan bertindak sembrono. Sangat arogan. Ayah, kamu harus menginjak-injaknya sampai mati. Kalau tidak, bagaimana wajah keluarga Ruelas? Seperti apa wajah para tetua? Ketika Andrea Chow mendengar ini, dia tertegun sejenak. Dan kemudian bekerja sama. Ya, ayah. Orang itu benar-benar akan menempatkan kita di bawah papan peti mati. Dikatakan juga bahwa selama lusinan jam ke depan, kita harus makan dan minum sebanyak yang kita perlukan. Jangan lewatkan saat-saat terakhir yang paling indah dalam hidupmu. Haha. Sudah lama aku tidak melihat pria kecil yang sombong seperti itu. Adam Chow mencibir. Bab 5175. Demeter Ruelas juga berkata dengan dingin. Bahkan anjing tua Javier Sidu dibunuh oleh kita. Seseorang yang telah memperoleh warisan sejatinya. Bahkan jika dia memegang token kepala. Dapatkah raja benar-benar kembali? Saudara Chow. Lihat. Bagaimana kalau kita membiarkan anjing keluarga Sidu menggigit anjing itu? Mendengar kata-kata Demeter Ruelas, Adam Chow tertegun sejenak, dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Ya, biarkan mereka menggigit anjing itu. Adik laki-laki Javier Sidu. Untuk posisi penatua ke-7. Dia berlutut tepat di depan kami berdua dan ingin menukik bersama kami. Katakan padanya sekarang. Biarkan dia duduk selama beberapa tahun lagi di posisi tetua ke-7. Kau bilang. Akankah dia dengan patuh pergi dan mendapatkan kembali kepala pewaris Javier Sidu? Demeter Ruelas tersenyum dan berkata, mengapa tidak? Aku khawatir kali ini. Kepala keluarga Sidu lainnya juga akan dipenggal. Bagaimanapun, penatua Bitor Sidu kita selalu menjadi pria terhormat yang bukan pria terhormat, bebas narkoba, dan seorang suami. Jelas. Demeter Ruelas dan Adam Chow sangat jelas. Meskipun mereka marah pada kesombongan Harvey York, namun keduanya diam-diam tidak menembak secara langsung. Alasannya sangat sederhana. Setelah semua, Harvey York memegang token kepala. Mereka tidak bisa tidak masuk akal seperti Diego Ruelas di sisi baiknya. Selain itu, mereka belum sepenuhnya mengetahui detail dan kekuatan Harvey York. Dalam hal ini, akan lebih baik untuk membiarkan Elder Bitor Sidu, yang bahkan bisa mengkhianati anggota keluarga Sidunya, pergi ke anjing untuk menggigit anjing demi posisi teratas. Saudara Ruelas, saya akan menemui penatua Bitor Sidu secara langsung. Setelah berjalan keluar dari rumah sakit, Adam Chow menarik napas dalam-dalam. Kembalilah ke Jinling sesegera mungkin untuk mengetahui detail anak ini. Jika Anda membutuhkannya, pergilah ke Tuan Muda Hoffman untuk menyapa dan lihat apakah Tuan Muda Hoffman memiliki sesuatu untuk dikatakan. Sekarang pada saat kritis ketika atasan kita bertanggung jawab atas desa Tianmen, jangan membuat kesalahan. Kalau tidak, di pihak Tuan Leduk, kami tidak bisa memberikan penjelasan. Untuk membatasi langkah orang tua itu, Tuan Leduk telah mengirim salah satu pelayan hitam dan putihnya untuk menekannya. Jika ini gagal, kita berdua akan mati. Mendengar kata-kata Tuan Leduk dan pelayan kedua hitam putih, Demeter Ruelas, yang memiliki wajah arogan barusan, bergidik tanpa sadar, dan kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, jangan khawatir. Desa Tianmen kami lemah sejak awal. Sekarang Tuan Muda Leduk telah memberi kami kesempatan untuk menggunakan tangan desa Tianmen kami untuk memimpin dunia seni bela diri negara H. Kita
yang memenuhi syarat untuk menjadi pion Tuan Muda Leduk, tentu saja harus habis-habisan. Sekarang di saat kritis, siapapun yang berani menghancurkan perbuatan baik kita akan mati. Tuan Muda Hoffman akan sepenuhnya mendukung masalah ini. Dengan kami bergabung dengan Tuan Muda Hoffman. Tidak peduli latar belakang apa yang dimiliki anak ini. Dia sudah mati. Namun, jika Bitor Sidu dapat membunuhnya, kita tidak perlu membuang banyak waktu. Adam Chow berkata dengan dingin. Singa melawan kelinci. Dan juga menggunakan semua kekuatanmu. Semakin kritis momennya, semakin kamu harus berhati-hati. Kalau tidak, begitu ada yang tidak beres. Kamu dan aku ditakdirkan untuk malapetaka. Pagi selanjutnya, Harvey York berjalan ke lokasi aula berkabung dan secara pribadi memberikan dupa kepada Javier Sidu. Aula berkabung, yang dulunya dingin, menjadi sedikit lebih populer. Banyak anak dari keluarga Sidu berlutut di aula berkabung, menjadi anak dan cucu yang berbakti. Andre Sidu dan Shirley Sidu ada di sana, dan menyapa Harvey York dengan hormat ketika mereka melihat Harvey York. Jelas, apa yang terjadi di Hotel Desa Tianmen kemarin telah kembali. Terima kasih sudah menonton cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.